Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan langsung melanjutkan penelusuran yang cukup mungkin banyak dialami juga ya oleh beberapa orang di daerahnya. Itu karena di setiap daerah itu ada sungai, ya. Dan biasanya memang sungai itu mempunyai karakter mistik yang berbeda-beda. Nah, yang kali ini kebetulan sungainya itu ada sebuah pusaran air. Pusaran airnya itu sebetulnya tidak terlalu dalam, ya. Tidak terlalu dalam, hanya 1 meter gitu. Tetapi yang membuat anehnya itu sering banyak orang tenggelam. Orangnya orang dewasa lagi tenggelam. Dan arusnya itu juga kecil, tidak seperti arus yang besar gitu ya. Arusnya kecil tapi kok terkadang kerbau lewat terbawa gitu. Ada manusia lewat itu terbawa gitu. Padahal 1 meter itu yang paling dalam, jadi berarti tidak dalam semuanya, berarti mungkin posisinya seperti ini ya. Mungkin yang tengahnya 1 meter, yang kesininya bisa kurang dari 1 meter. Nah, manusia saja, saya saja yang pendek 1 meter lebih gitu. Berarti kalau 1 meter kurang lebih segini, jadi nggak tenggelam kan. Nah, kalau ini tenggelam gitu, entah kenapa gitu ya, jadi aneh juga. Nah, banyak 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 warga juga yang tanda tanya gitu, kenapa kok bisa terjadi seperti itu. Nah, apakah ada hubungannya dengan mistik atau ada sesuatunya? Karena ternyata di sungai itu suka ada kegiatan, ya ada kegiatan lah intinya ya. Suka ada apa di situ, ada apa namanya ya, kayak semacam ada bunga atau ada persembahan-persembahan, ada ayam gitu ya. Nah, dan konon katanya menurut warga di situ, menurut warga setempat, jadi lebih kepada negatif gitu, lebih kepada negatif karena sudah dilakukan pengusiran oleh tokoh setempat, oleh warga setempat. Itu sudah dilakukan pengusiran, tetapi masih ada secara sembunyi-sembunyi gitu. Kenapa? Karena memang mungkin sudah rahasia umum di tempat itu ya. Rahasia umumnya itu jadi harus memakai tumbal gitu. Kalau meminta sesuatu di situ harus memakai tumbal, tumbal manusia, tumbal nyawa. Nah, kalau sudah seperti itu berarti memang tempat itu negatif gitu. Kalau tidak pakai tumbal manusia dan lain-lain sih mungkin baik-baik saja ya, mungkin baik-baik saja. Kalau semacam sesajen gitu, itu kan tidak semuanya ke arah negatif gitu. Sesajen tuh misalkan apa ya, ada upacara misalnya, ada upacara adat atau tradisi kebiasaan. Nah, itu tujuannya untuk hal positif, bukan negatif gitu. Jadi itu sebagai filosofi gitu. Misal ada bunga, apa artinya? Biasanya mereka punya artinya. Nah, kalau ini untuk ke arah positif. Nah, tapi kalau untuk ini, yang ini itu dipakainya ke arah negatif. Nah, jadi memang seperti itulah. Terkadang ilmu itu tergantung manusia yang membawanya. Itu ilmunya memang baik, tapi manusianya yang tidak baik, jadi ilmunya terbawa kepada hal yang nggak baik. Nah, itulah yang disebut ilmu hitam. Kenapa ada perbedaan ilmu putih dan ilmu hitam? Karena ilmu putih itu lebih kepada kebaikan. Ilmunya dipakai untuk menolong orang, membantu orang, meringankan beban orang lain, memberi solusi untuk orang lain. Biasanya disebutnya ilmu putih. Gitu. Ilmu putih itu untuk saling membantu dengan masyarakat. Meskipun ilmu putih ini juga banyak ya, banyak jenisnya. Banyak jenisnya. Nah, ilmu hitam itu kenapa disebut ilmu hitam? Karena lebih dominan kepada menyakiti orang lain dan merugikan orang lain. Menyerang orang lain agar orang lain sakit dan mati gitu. Nah, itu disebut kategori ilmu hitam. Jadi ilmu itu tidak sama, ada yang putih, ada yang hitam. Sudah pasti. Ya, sudah pasti ada yang putih, ada yang hitam. Yang hitam yang tadi, yang menjurus merugikan orang lain dan menginginkan orang lain itu celaka. Nah, itu disebutnya ilmu hitam. Ilmu putih, dia membawa hati yang bersih.
Jadi dasarnya, landasannya adalah kebersihan hati dan kebersihan pikiran. Sehingga ilmu itu disebut ilmu putih, karena untuk membantu sesama, untuk bermanfaat untuk orang banyak, bukan malah sebaliknya. Nah, tapi kan bacaannya ilmunya sama. Nah, jadi kembali, orangnya yang bisa membuat ilmu itu jadi hitam. Jadi manusia itu bisa membuat ilmu jadi hitam, bisa membuat ilmu jadi putih. Seperti itu saudaraku semuanya. Perbedaan ilmu hitam dan ilmu putih ya. Kan kita sering dengar ilmu hitam, ilmu putih seperti apa. Kategorinya seperti tadi. Kategorinya yang dipakai untuk kebaikan, yang dipakai untuk tidak baik. Nah, berarti ilmu hitam dan ilmu putih. Seperti itu. Kenapa disebut ilmu hitam, ilmu putih? Paham ya? Nah, kali ini kita akan coba langsung cari tahu informasinya ada apa. Ada apa dengan sungai itu? Sebetulnya bukan sungai besar, tetapi lebih kali gitu ya. Kalau di kampung tuh kali, itu bukan sungai besar. Nah, masuk dua-duanya. Assalamualaikum. Selamat malam. Belum menjawab mereka ya. Kuda-kuda. Tuh, mereka lagi kuda-kuda persiapan. Kamu yang tinggal di kali sungai itu? Kalian berdua. Perwujudan kamu seperti apa? Terus, ular. Oh, ular. Ya. Kamu ular di situ? Kalau kamu seperti apa perwujudannya? Ya? Apa? Ada yang pegang mic nggak ya? Ada yang pegang mic nggak? Ada lagi orang nggak? Oh, jangan, mau capek dia. Suara kan? Ya? Penguasa. Oh, kamu yang berkuasa di situ? Apa? Oh, bersama-sama gitu. Oh. Oh, bersama-sama. Jadi mereka bersama-sama menguasai tempat itu, bukan sendirian. Jadi nggak sendiri ya? Apa yang kalian lakukan di situ? Itu hanyalah pintu. Itu hanya pintu. Oh, jadi kubangan air itu pintu. Pintu menuju kemana itu? Kerajaan kami. Oh, ada kerajaan di situ. Ya, Tapi itu pintunya, gerbangnya. Terus kalau ada kerbau tenggelam itu kemana ke bawahnya? Dibawa ke alam kalian. Oh, gitu. Oh, ternyata pintu itu ya. Sebesar apa kerajaan kalian? Besar? sangat megah. Banyak yang menghuninya, ada berapa? Ribuan. Oh, ribuan. Oh, banyak, berarti besar ya. Itu yang suka tenggelam itu kok bisa banyak yang tenggelam? Padahal kan itu nggak dalam. Bawa Ya? ke alam kami. Dibawa ke alam kalian. Ya, Buat apa? jadikan Jadikan apa? Tumbal. Dijadikan tumbal. ya, Itu kerbau dipelihara atau diapain? Diapakan kerbau? buat persembahan. Buat persembahan. Ya, Di alam sana. semua hewan, bahkan manusia,
Buat main kali, buat permainan kalian. Sebagai simbol. Terus suka ada yang manusia yang menyembah-nyembah ke situ, nyembah kalian, meminta bantuan kalian. Itu salah satu. Itu dari kapan itu? Manusia suka berdatangan meminta kekayaan. Dari dulu. Terus kenapa harus pakai tumbal-tumbal? Harus. Harus. Itu syaratnya. Ya. Syarat utama. Kamu pakai mahkota apa itu? Punya mustika juga? Ya. Dia sudah punya mustika, sudah tua sekali berarti itu. Ya. Teman kamu ya panggil. Ada berapa yang suka melayani manusia di situ? Banyak. Banyak. Suka melayani manusia di situ. Biasanya kalian menampakkan diri atau seperti apa? Atau langsung menarik kalau ada manusia lewat ke situ? Menampakkan diri. Menampakkan diri. Agar apa menampakkan diri? Biasanya menampakkan sebagai apa? Ular. Takut dong orang. Hanya kepala. Dalam air. Terus? Ya itu bukan menampakkan, namanya sembunyi. Kalau menampakkan ya orang takut, nggak ada korban, kamu pasti keburu kabur orangnya. Bersembunyi berarti. Menunggu orang lewat situ. Kalau ada yang lewat diapain? Dibelit itu, di apa namanya? Dililit, dibelit. Terus diapain? Mereka datang dengan sendiri. Oh, kayak digendam gitu dia. Semacam digendam. Dengan mudah kami membawa mereka. Ya, semacam digendam gitu ya. Ya. Terus kalau binatang itu diapakan di cara ngambilnya diapakan? Binatang yang besar itu pernah ada berapa kali kerbau katanya sama sapi hilang di situ. Pas turun ke situ. Oh, berubah. Berubah jadi apa? Jadi makhluk lain. Naga. Oh, jadi naga, jadi besar. Ya. Terus diapakan lagi setelah berubah? Setelah berubah diapakan sama kamu? Ya? Hewan persembahan atau punya hewan. Coba teman kamu panggil. Selain kamu ada lagi. Saya mau tanya. Panggil teman kamu sini. Ada yang seperti apa bentuknya? Teman kamu yang kamu panggil. Buaya. Oh, buaya. Oh, dari air semua ya, ular sama buaya. Oh, ini datang nih. Masuk dia. Dari kapan kamu ada di situ? Dari kapan? Kamu tinggal di situ dari kapan? Sudah lama. Tinggal di kerajaan ini.
Mata mandi. Lampunya kasih aja. Cari jalan keluar. Oh gitu. Ya. Ini ada orang. Kehidupan manusia. Ingin tahu kehidupan manusia Ya. seperti apa? Oh gitu. Ya, Seperti apa ya? Seperti itu. lalu Hmm. kami semua ingin seperti manusia. Oh, kamu ingin seperti manusia? Ya, Oh, menarik ini. Kenapa ingin jadi manusia? Kenapa kamu ingin jadi manusia? manusia senang. Kenapa kamu senang bisa apa? Bisa apapun. Yang dilakukan tidak ada batasan. Justru kamu yang nggak ada batasan, bisa kemana-mana terbang. Kami Kalian bisa melihat kami nggak bisa lihat kalian. Ya? kami semua ingin hidup bebas. Oh, berarti kamu merasa nggak bebas. Ternyata ada juga jin yang iri ya. Dia merasa iri, dia ingin jadi manusia katanya. Kan terkadang manusia juga ada yang seperti itu. Pengen kayak jin, bisa nembus tembok katanya. Nah, itu kan manusia yang pengen jadi jin. Manusia Biar bisa nembus tembok, biar bisa terbang katanya. menyediakan apa? Tapi manusia nggak bisa terbang. Manusia nggak bisa terbang, nggak bisa masuk ke dalam air, nggak bisa masuk ke dalam tanah. Tapi kamu pengen jadi manusia ya? Manusia banyak yang pengen jadi jin seperti kamu. Bisa nembus tembok katanya, biar bisa ngambil duit orang. Satu kekuatan Ya, untuk menguasai. Ya, ternyata ada jin yang seperti ini, sama seperti manusia. Tarik mata, masukin lagi. Ya, tidak ingin. tidak ingin apa? Ingin hidup bebas. Ini bebas. Ya, Terus kenapa malah mengganggu manusia, malah mengganggu binatang-binatang? Itu nggak boleh, merugikan kami itu. salah satu Salah satu apa? dari kekuatan kami. Jadi kekuatan. Ya itu nggak boleh. Kamu pengen jadi manusia malah berbuat menyakiti manusia. Saya nggak terima pokoknya. Bisa menampakkan diri seperti manusia. Udah, coba dikeluarin, ditarik aja. Keluar. Tarik. Tarik aja, kita kurung dulu. Kita ambil satu-satu, dikurung aja, ambil, tarik. Paksa aja diambil patah. Is. Ambil aja, tarik. Kamu kamu bentuknya seperti buaya. Ya, bisa. Kamu pergi dari situ dah. Kamu pergi dari situ. Oh, ini siluman buaya. Tadi siluman ular. Apa yang kamu lakukan biasanya di tempat itu? Apa yang kamu lakukan di tempat itu? Ya? Menyeret diseret, Diseret. ditarik. Tarik. Saya ingin tahu kerajaan kalian tuh dari kapan ada di situ? Lama sekali. Sudah lama sekali.
dari semenjak manusia di situ berbeda bentuknya. Maksudnya berbeda bentuknya gimana? Tidak seperti manusia yang sekarang. Tinggi. Tinggi. Besar. Oh, manusianya tinggi. Ya. Oh, kalau manusianya tinggi besar itu tahun udah berapa ribu tahun itu. Berapa abad itu? Manusia sekarang Sekarang kecil, dulu tinggi. ya. Berarti ini sudah berabad-abad ya. Kamu sudah tua sekali berarti. Masih muda. Masih muda. Sudah berabad-abad kamu masih muda. Umur kami panjang. Tapi manusia saat ini banyak dirugikan sama kalian. Bagaimana kalau pintunya jangan di situ? Tidak Bisa dipindah. Sudah lama kami tinggal di sana, tidak bisa dipindah. Tapi tempat Manusianya itu saja. kenapa? Sudah diperingatkan masih saja melewati itu. Tapi manusia sekarang memakai tempat itu. Tidak bisa. Dan tempat itu ada di wilayah manusia. Jadi kami kesehariannya memang harus pakai air Jauh itu. sebelum ada manusia sudah ada kami di sana. Iya memang ya, makanya kita berbagi tempat. Kamu Tidak mau. pintu keluarnya Manusia sudah mempunyai tempatnya di darat dan kami tidak pernah datang ke darat. ya di air juga tempat kami sama saja. Air itu dipakai, diadakan oleh Allah untuk menghidupi kami agar kami bisa hidup berkembang. Air itu tempatnya masih banyak, bukan hanya di situ. Iya Manusia betul. tidak perlu datang ke tempat kami kalau tidak mau celaka. Tapi tempat yang lain kan nggak ada dangkal. Cuman di situ yang bisa diharapkan. Tidak bisa, itu sudah menjadi milik kami. Aku, Jiwo Rokso, tidak akan menerima manusia datang ke tempat itu. Ya, tapi kamu berbuatnya sudah jauh. Jadi mau nggak mau, kamu harus pindah. Aku sudah lama tinggal di situ, tidak bisa ada yang mengganggu sedikit pun. Dan bukan hanya aku, bahkan banyak ribuan bala tentara. Ya, memang itu tempat kamu, ya. Tapi kamu kesalahannya tidak menegur dulu manusia. Harusnya kamu sudah mengingatkan. membicarakan itu. Dengan siapa? Sudah memperingati itu dengan manusia yang dulu. Sudah turun temurun aku mengingatkannya. Oh gitu. Dulu di sana sempat ada yang menjaga orang kepercayaanku dari bangsa manusia. Ya, Tapi sampai sekarang sudah tidak ada. dia sudah diusir karena dia melakukan pemujaan. Berarti itu salah manusia yang lain. Kenapa dia diusir dari tempat itu? Ya karena Harusnya dia yang menjaga. karena meminta tumbal, memuja kamu dan meminta tumbal. Itu persediaan yang harus ditepati. Barang siapa yang menginginkan apa-apa dari bangsa kami, harus ada kesepakatan seperti itu. Ya karena memuja kamu dan meminta tumbal itu. Ya itu sesuai. Terus banyak kami. kerbau yang tenggelam di situ. Banyak korban. Kalau nggak ada korban sih bisa nanti dipindahkan bendungan airnya. Tidak bisa. Tapi kamu terlalu sering makan korban, jadi harus mau nggak mau. Sekarang kamu yang mengalah. Silahkan saja jika ingin menjajal ilmuku, dan hadapilah bala tentaraku yang beribu-ribu itu. Sudah banyak seringkali manusia yang menginginkan tempat itu agar supaya kami pindah dari tempat itu, tapi tidak ada yang sanggup satupun karena dia gentar menghadapi bala tentara yang begitu banyak, beribu-ribu. Berapa banyak tentara kamu? Lebih dari 1000. Lebih dari 1000. Bahkan aku saja lupa akan jumlahnya bala tentaraku karena begitu banyaknya. 1000 ya sedikit lah. Lebih dari itu. Ya 1002 apa 1003. Harusnya manusia yang pindah dari tempatku itu Kalian yang boleh pindah. menginjakkan kaki
tempat kerajaanku. Saya mau tahu dulu tujuan kalian membuat kerajaan di situ, apa tujuan kalian? Kenapa harus ada pemujaan? Apa memakai tumbal manusia? Dari dulu sampai sekarang, aku inginkan tempat yang dekat dengan manusia karena kami menginginkan pemuja yang memuja kami. Karena dengan dekat dengan bangsa manusia, sangat mudah mendapatkan pemuja kami. Ya berarti kamu membuat kerajaan di situ punya tujuan. Iya. Biar banyak yang memuja, memberikan tumbal ke kalian. Jika tidak ada yang memberikan tumbal kepada kami, maka jangan salahkan kami. Kami mengambil secara paksa siapapun manusia yang datang ke tempat kami itu. Itu sebagai gantinya karena kalian telah mengusir, menjaga tempat itu. Sebetulnya yang mengusik kalian duluan. Tidak. Karena kalian tidak sadar bahwa di alam kami itu dipakai. Tidak. Dan di alam kami yaitu milik kami. Itu sudah menjadi milik kami seutuhnya. Tidak bisa ada yang menggantikan tempat kami itu. Milik kamu di alam kamu, kalau di tempat kami itu punya kami, tanah alam kami. Kami memang ada di dalam. Air juga air kami. Kami hanya menyimpan pintunya saja di atas. Ya kenapa nggak digeser pintunya? Tidak bisa. Situ Bisa. sudah pas. Bisa Tidak saja. ada yang bisa mengganti Bisa. ataupun memindahkan tempatku. Itu keinginan kalian aja, ingin sengaja bertentangan dengan manusia. Memang itulah tujuan kami. Nah, itu emang tujuan kamu mencari tumbal. Agar banyak yang menyembah kamu lalu minta tumbal. Ya, jika tidak ada yang mempersembahkan penyembahan kepada kami, maka kami akan mengambil secara paksa. Kami akan menyeret Binatang menariknya. ternak juga kamu libatkan. Siapapun, manusia, hewan, datang ke tempatku itu, melintasi saja, kami tarik masuk ke dalam alam kami. Jadi dia punya tujuannya seperti itu kamu ya? Iya, tujuanku sudah jelas. Aku mempunyai bala tentara. Aku tidak pernah gentar sedikit menghadapi siapapun. Jadi kamu sudah berusaha dipindahkan tapi ngeyel kamu ya? Tidak ada yang sanggup. Mereka semua gemetar badannya ketika melihat bala tentara yang begitu banyak dan tinggi-tinggi, besar, berkekuatan kuat, sakti, mandraguna. Oh gitu. Aku tidak perlu turun tangan menghadapi gangguan-gangguan seperti itu. Cukup dengan kepala tentaraku saja. Tapi mungkin saat ini saya pun ingin mengikuti jejak mereka. Saya ingin memindahkan kamu. Jangan di situ. Kamu belum pernah melihat bala tentaraku yang begitu banyak. Ketika nanti kamu melihatnya, kamu akan gentar. Memang perwujudannya beda sama kamu. Iya, mereka semua wujudnya lebih besar daripadaku. Tapi kenapa kamu jadi rajanya? Itu rahasiaku. Ya iya, Mereka rahasia semua kamu. tunduk kepadaku. Iya, berarti mereka cuma besar doang badannya. Tanah apa? Wujudnya. Cuma besar wujudnya aja berarti. Kemampuan Tidak. kalah sama kamu. Iya, bala tentaraku ada yang lebih sakti daripadaku. Ya kalau dia lebih sakti, kamu kalah, dia yang jadi raja. Tidak, karena aku mempunyai sesuatu yang tidak dimiliki olehnya. Ya iya, berarti kamu yang paling kuat. Berarti meskipun makhluk itu lebih besar wujudnya, tetapi kemampuannya kalah sama kamu. Manusia cukup melawan dengan bala tentaraku saja sudah. Nah, mati. Wih, Tidak perlu berhadapan denganku. oh gitu. Ya, siapapun. Bukan hanya satu manusia yang datang ke tempat itu untuk mengusir. Beratus-ratus manusia yang datang ke situ. Muntah darah, mati. Ada yang lari. Jadi gimana? Tapi saya inginnya kamu tempatnya pindah dari situ. Ada api Pintunya. bala tentaraku yang beribu-ribu itu. Pintunya harus pindah dari situ. Itu keinginan saya. Bukan kerajaannya di situ silahkan. Tapi pintunya pindahkan. Tidak bisa. Pindahkan di udara Kecuali saja. kamu mampu menghadapi bala tentaraku.
ketika kamu mengalahkan bala tentaraku berhadapan denganku. Bukan tidak bisa, sebetulnya kamu yang tidak mau. Kan bisa dipindahkan di udara di Sudah atas. jelas aku mengatakan itu berarti aku tidak mau pindah dari situ. Ya iya, Tidak kamu mau nggak mau memindahkan pintu dari situ. Itu bukan tidak bisa, kamu yang tidak mau. Hadapi dulu. Jika aku kalah dan bala tentaraku kalah, aku akan menuruti, bahkan memindahkan kerajaanku dari situ. Tapi jika kamu tidak sanggup, kamu harus mati di tanganku. Sudah berabad-abad. Kamu tidak akan sanggup melangkahkan kakimu satu langkah pun. Kamu berarti punya pegangan ya, punya pusaka. Buatan manusia atau dari alam pusaka? Itu rahasiaku. Bala tentaraku saja tidak pernah mengetahui. Hanya aku sendiri. Tapi sepertinya pusaka itu dari alam ya? Bukan buatan manusia sepertinya. Karena dibawa, sama kamu dibawa terus. Kamu tahu aku membawanya. Jika kamu tahu aku menyimpannya di sebelah mana, kiri atau kanan. Ya nggak tahu sebelah mana, pokoknya sepertinya dibawa pusakanya itu. Sebelah mananya saya nggak tahu. Pintar juga kamu, bisa membacanya, bisa melihat tentang apa yang aku bawa selama ini. Bahkan bala tentaraku saja tidak pernah mengetahuinya. Jadi kamu mau pindah nggak itu? Tidak. Pintu dipindahkan. Tidak. Dan jangan ada lagi kegiatan tumbal-tumbal gitu. Tidak mau, kecuali kamu tadi. Apa yang aku katakan menghadapi bala tentaraku dulu. Dia baru aku menantang. pergi. Jika tidak mampu, kamu harus mati sekarang juga. Karena kamu sudah mencoba menggangguku. Gimana kalau gini? Kamu yang mati, saya enggak. Aku tidak akan pernah mati melawan manusia seperti ini. Bahkan kamu saja tidak akan sanggup menghadapi bala tentaraku. Karena mereka pasti akan melawan sebelum kamu menyentuhku. Sekarang kamu mau apa? Menghadapi aku akan pindah. Jika kamu menang, kamu kalah, kamu harus mati. Iya, saya paksa. Saya mau maksa kamu pindah. Silahkan saja hadapi bala tentaraku. Nggak mau, kamu aja langsung. Kenapa harus tentara kamu? Berarti kamu nggak berani. Kenapa aku harus turun? Berarti Aku kamu nggak berani. bala tentara. Kamu cuma nyuruh orang, berarti kamu nggak berani. Menantangku sama saja mencari mati kamu. Berarti kamu nggak berani, nggak punya keberanian, nggak punya kekuatan. Baiklah, sekarang gini saja. Iya, Matam. Hadapilah dengan satu ilmumu saja. Matam mana, Matam? Hanya satu ilmu. Jika aku terpental, aku jatuh. Udah, jangan panggil-panggil anak buah kamu. Kamu saja lawan ini. Bacain. Coba dulu tenang. Kalau nggak ini nanti kita ke lokasi aja. Kalau di sini nggak bisa diatasi. Ya, mudah-mudahan bisa diatasi. Kalau nggak bisa diatasi, kita ke lokasi langsung. Pas matanya bisa nyamber, siap-siap. Kita coba pancing dulu, kita cek dulu. Mudah-mudahan bisa diatasi ya. Oh, dia lagi pakai baju perang dulu. Tidak akan pernah bisa ditembus oleh ilmu manusia mana. Ya udah, tadi mau bertarung, sok. Kamu aja nggak usah bawa anak buah kamu dulu. Kuat. Baju perang. Ayo. Oh, jauh ya, kuat banget. Hampir mau jatuh tadi, benar.
Kayaknya kita harus ke lokasi nih kayaknya. Coba sekali lagi. Kita tes aja sekali lagi. Awas nyamber deh. Jadi mungkin kalau tidak bisa diatasi di sini, mau nggak mau kita ke lokasi ya. Mudah-mudahan nanti bisa diambil videonya. Oh, ini kanuraganya tinggi ini. Kanuraganya tinggi, susah. Capek. Udah. Capek mata. Coba sekali lagi mana. Tenang dulu kawan. Bahkan baju perang saja tidak tergores sedikit pun. Berapa menit ya? Hadapi aku, ayo. Keluarkan semua kemampuan. Si Mas yang kemarin mana ya? Hah? Ini bukan? Aipan mana? Oh, sini Mas. Udah jangan pegang lampu sini. Sini. Sehat. Oh iya, ini orangnya benar. Udah ada yang hafal belum Mas? Yang mana? Yang walillahi yang apa? Sabaha. Yang satu lembar itu belum ada yang apa? Yang 7 sudah. Yang mana? Coba baca yang mana? Panggil semua para tentaramu. Ya Aku tidak akan pernah bunuh. Oh, yang itu belum. Seraka. Ya. Yang mana yang udah dihafalin? Belum ada yang hafal berarti ya? Dihafalin. Dihafalin ya? Sebulan kan sini? Iya. Dihafalin harus ada yang hafal. Ya udah tunggu dulu. Tes lagi, ini berat ya. Dia tenaganya gede. Ini badannya jauh loh. Yang ini 70 kilo, 80 kilo. Yang ini paling 45 kilo. 50 sama 80 kilo berat badannya. Tapi tenaganya kedorong jauh. Keluarkan semua kemampuan. Beda sama yang tadi ya. Kalau yang tadi masih bisa dikendalikan. Kalau yang ini beda. Berarti nanti kita datang ke tempat kamu ya. Mana sampai di sini saja kekuatanmu. Iya. Bahkan baju perangku tidak tergores sedikit pun. Iya, kita nggak pakai baju perang, kamu pakai baju perang. Aku tidak pernah melarangnya kamu menggunakan apapun. Oh iya benar. Pintar juga ngejawab. Yang terpenting aku tidak menggunakan bala tentaraku. Iya. Kalau pakai lebih kuat kamu berarti. Kau tidak akan pernah bisa melangkah maju satu langkah pun. Kepala tentaraku datang menghadangmu. Kalau begitu kapan kamu tunggu saya? Terserah maumu kapan. Aku tidak pernah akan menghindar. Mau besok, nanti malam, nanti pagi, aku tidak pernah akan mundur. Akan aku hadapi. Jadi dia yang membuat kuatnya itu ada sesuatu semacam pusaka di dalam dirinya. Itu yang membuat jadi powernya kuat sekali. Kalau kamu nggak pakai pusaka kamu berani? Tidak bisa, aku tidak pernah melepasnya sekalipun. Kau bawa pusaka sebanyak yang kau mau.
Aku tidak akan pernah menghindarnya. Akan aku hadapi. Takut rusak nih mediatornya. Keluarin Mama. Ini kalau kelamaan takut rusak badannya, bisa sakit nanti badannya. Bisa sakit. Aduh, pusing loh. Jadi saya tidak bisa menangkapnya, tidak bisa mengurungnya juga karena kalau dibiarkan terlalu lama nanti mediatornya yang kena ya. Jadi orangnya nanti yang rusak badannya karena terlalu kuat. Tadi hantamannya ke tanah aja blak blak blak, itu saking kuatnya. Jadi malah bisa merusak tubuhnya. Jadi demi keamanan kita keluar dulu, jadi dia masih bebas. Mungkin nanti kalau bisa divideokan, mungkin nanti divideokan ya. Kita harus datang ke sungai itu langsung ke lokasinya. Mudah-mudahan bisa divideokan. Jadi intinya seperti itu ya. Lokasi itu ternyata sudah berabad-abad ditempati oleh mereka, dan mereka membuka pintunya itu di pusaran air, tapi tidak dalam, hanya 1 meter itu pusaran airnya. Nah, mereka tinggal di situ, menempati di situ dan mengumpan di situ, mencari mangsanya di situ. Nah, kita tadi sudah minta cara baik-baik, pintunya di atas gitu. Kalau di atas kan tidak mengganggu orang yang di situ kan, tapi dia nggak mau, malah ngajak berperang gitu. Ternyata kekuatannya di luar dugaan saya, memang kuat. Mungkin mau tidak mau harus datang ke lokasi. Mudah-mudahan nanti bisa diambil gambar ya. Entah itu siang, kalau bisa malam ya malam, kalau nggak bisa malam ya siang, tergantung medan nanti. Karena medannya kita belum tahu pastinya di mana gitu. Kalau wilayahnya sih sudah tahu, tapi medannya seperti apa jelasnya kita belum tahu juga, karena nggak turun sih kemarin. Jadi nanti kita langsung di lokasi aja, karena ini ekstrim. Jadi kita harus cari waktu, lengahnya kapan dia lengahnya. Nah, kita yang lihat dia gitu ya. Jadi mohon maaf untuk yang punya request wilayah ini, jadi belum selesai, mohon maaf. Mungkin nanti kita ketemu di lokasi lagi ya. Itu aja mungkin. Terima kasih untuk para saudara semuanya, tidak lupa untuk para dermawan yang menyisihkan rezekinya untuk nanti pembangunan lagi di sini, pembangunan pondok lagi di sini. Semoga dilancarkan, diberikan kesehatan, dimudahkan rezekinya. Insya Allah untuk bekal di akhirat nanti ya. Menanam saat di dunia, insya Allah kita akan memanennya di akhirat nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.